Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatmawati dari 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi minyak bumi. Materi yang nanti saya akan bahas ada pembentukan minyak bumi, pengolahan minyak bumi, manfaat minyak bumi, dampak minyak bumi, kegunaan minyak bumi, dan residu. A. Pembentukan minyak bumi. 1. Minyak bumi dari zat anorganik. Kimiawan Prancis Bartre Helot tahun 1866 menyatakan bahwa logam alkali dalam bumi bereaksi dengan CO2 pada suhu tinggi membentuk gas asetilena atau C2H2. Sementara itu, tahun 1872, Dmitri Ivanovich Mendeleev mengemukakan bahwa besi karbida di dalam bumi bereaksi dengan air dan menghasilkan gas asetilena. Reaksi 2. Minyak bumi dari zat organik. Teori yang menyatakan minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis P.G. Macquer pada 1758 yang didasarkan pada sumber batu bara yang juga berasal dari tumbuhan. Adapun teori yang minyak bumi selain berasal dari tumbuh-tumbuhan juga berasal dari hewan dikemukakan oleh J.P. Leslie. Kemudian dilakukan percobaan distilasi minyak bumi dari moluska atau hewan lunak oleh H. Hofer dan C. Haukler. Mereka melakukan distilasi terhadap daging kerang dan ikan pada suhu 300 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius dan tekanan 10 atm. Pada proses tersebut dihasilkan zat penyerupai minyak bumi. Berdasarkan teori pembentukannya, minyak bumi berasal dari hasil pelapukan organisme hidup yang berlangsung selama berjuta-juta tahun. Daerah pantai memiliki muara sungai menghadap ke laut terbuka memiliki kemungkinan lebih besar memproduksi zat organik. Selanjutnya, zat organik tersebut terus menyebar ke dalam batuan serpih lempung yang halus, terakumulasi dan terkonsentrasi. Minyak bumi berada dalam batuan sehingga disebut petrolem. Fosil yang tertimbun akan membentuk minyak bumi dalam waktu minimal 2 tahun. Setelah terbentuk, minyak bumi tersebut akan bergerak melalui celah-celah di antara lapisan batuan sehingga untuk memperolehnya dilakukan pengeboran. B. Pengolahan minyak bumi itu ada distilasi, cracking, reforming, polimerisasi, treating, blending. Dan yang dimaksud distilasi yaitu merupakan cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan pada perbedaan titik didih komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Cara distilasi dengan menggunakan beberapa tingkat suhu pendinginan atau pengembunan disebut distilasi bertingkat. Dan blending untuk memperoleh kualitas bensin yang baik dilakukan blending atau pencampuran. Terdapat sekitar 22 bahan pencampur atau zat aditif yang dapat ditambahkan ke dalam proses pengolahannya. Bahan-bahan pencampur tersebut antara lain tetrahydroaldehyde atau TEL, MTBE, etanol, dan metanol. Penambahan zat aditif ini dapat meningkatkan bilangan oktan. Untuk cracking adalah penguraian atau pemecahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Contoh cracking ini adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah atau kerosin menjadi bensin. Untuk reforming adalah pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik atau rantai karbon lurus menjadi bensin yang bermutu lebih baik atau rantai karbon bercabang. Kedua jenis bensin ini memiliki rumus molekul sama, tetapi bentuk strukturnya berbeda sehingga proses ini disebut juga isomerisasi. Reforming dilakukan dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya, penggabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutana yang menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isoktana. Dan untuk treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Proses treating yaitu copper sweetening, proses penghilangan bau tidak sedap. 2. Acid treatment, proses penghilangan lumpur. 3. Desulfurizing, proses penghilangan unsur belerang.
Dan C. Manfaat minyak bumi. Ada beberapa manfaat minyak bumi di kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai bahan bakar, sebagai sumber gas cair, industri kimia, sumber produksi polimer, produksi bahan serat, sumber bahan poliuretan, produksi keperluan dapur. Dampak pembakaran bahan bakar. 1. Oksida karbon. Gas CO2 tidak membahayakan kesehatan, namun pada konsentrasi tinggi 10% sampai 20% dapat menyebabkan pingsan. Senyawa hidrokarbon atau CXHY, pembakaran sempurna dengan persamaan reaksi seperti CXHY atau 1 plus O2 atau G menjadi CO2 atau G plus H2O atau G. Gas CO2 dimanfaatkan tumbuhan untuk berfotosintesis seperti 6CO2G plus 6H2O atau G menjadi C6H12O6 atau S ditambah 6O2 atau G. Lapisan CO2 di atmosfer menahan sinar inframerah yang dipantulkan bumi dan bumi terasa panas yang disebut dengan efek rumah kaca. 2. Gas karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi sangat beracun. Kadar CO 1000 bpj di udara dapat menyebabkan sakit kepala, lelah, sesak napas, dalam 4 jam dapat menimbulkan kematian. Gas ini dapat bereaksi dan berikatan dengan hemoglobin atau Hb sangat baik. Gas CO sebagai ligan bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Hb plus CO menjadi HbCO. Ikatan gas O2 dan Hb dalam molekul HbO2 bersifat balik atau reversible. Hb plus 42 menjadi Hb atau O2 4. 2. Oksida belerang. Gas belerang dioksida atau SO2 mempunyai sifat tidak berwarna tetapi berbau sangat menyengat dan dapat menyesakkan napas meskipun dalam kadar rendah. Gas ini dihasilkan dari oksidasi atau pembakaran belerang yang terlarut dalam bahan bakar minyak bumi serta dari pembakaran belerang yang terkandung dalam biji logam yang diproses pada industri pertambangan. Akibat yang ditimbulkan oleh berlebihnya oksida belerang memang tidak secara langsung dirasakan oleh manusia, akan tetapi menyebabkan terjadinya hujan asam. 3. Oksida nitrogen. NOx adalah sebuah sebutan umum untuk mononitrogen oksida NO dan NO2 atau nitrogen monoksida dan nitrogen oksida. Gas ini dihasilkan dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara saat pembakaran, terutama pada suhu tinggi. Di tempat-tempat dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi seperti di kota-kota besar, jumlah nitrogen oksida yang dilepaskan ke udara sebagai polusi udara dapat meningkat signifikan. Gas NOx terbentuk dari semua tempat yang terdapat pembakaran, contohnya dalam mesin. Dalam kimia atmosfer, sebutan NOx artinya adalah total konsentrasi dari NON NO2. NOx bereaksi membentuk asbut dan kabut asap. NOx juga merupakan senyawa utama pembentukan ozon troposfer. 4. Logam timbel atau Pb. 1. Logam Pb dapat mencemari udara. Logam Pb yang terbakar membentuk oksida Pb. Logam Pb bersifat racun karena dapat merusak saraf otak dalam senyawanya, yaitu TEL atau tetraethylhale. Sengaja ditambahkan ke dalam bensin untuk menaikkan nilai oktan. Semakin tinggi bilangan oktan, maka mutu bensin semakin baik. Kedua, logam Pb dapat menurunkan tingkat kecerdasan anak, menghambat pertumbuhan, dan dapat menimbulkan kelumpuhan. Gejala keracunan Pb yaitu mual, anemia, dan sakit perut. Ketiga, di negara maju penggunaan TEL pada bensin sudah dilarang. Seharusnya di Indonesia pun sudah saatnya untuk tidak menambahkan TEL pada bensin. Selain dari penggunaan TEL pada bensin, sumber pencemar logam Pb lainnya berasal dari penggunaan baterai, kabel, cat atau sebagai zat pewarna, industri penyembuhan, dan lain-lain. 5. Partikulat.
Partikulat adalah partikel-partikel padat atau cair yang ada di udara. Partikulat padat disebut asap dan partikulat cair disebut kabut. Partikulat padat dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar, terutama solar, batu bara, pembakaran sampah, industri kimia, dan aktivitas gunung berapi. Partikulat cair terbentuknya dari senyawa hidrokarbon yang menguap. Keberadaan partikulat padat dan cair ditambah dengan oksida-oksida nitrogen dan oksida belerang di udara akan menimbulkan asap kabut yang dikenal dengan istilah smoke, berasal dari kata smoke dan fog. Dan untuk yang terakhir, kegunaan minyak bumi dan residunya. Kegunaan minyak bumi, bahan bakar gas. Ada dua jenis gas alam, yaitu liquefied natural gas atau LNG, terkenal sebagai gas rawa yang terdiri atas 90% metana dan 10% etana. 2. Liquefied petroleum gas atau LPG. Sebagai gas LPG dengan komponen utama propana atau C3H3 dan butana C4H20. Bahan bakar gas digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri. Pada kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan pencemaran udara. Selain itu sebagai bahan pembuatan plastik dan pembuatan zat aditif bensin. Pelarut dalam industri, contohnya petrolem ether, bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya bensin dan solar, bahan bakar rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin, contohnya kerosin atau minyak tanah, bahan bakar untuk mesin diesel, minyak pelumas atau pelumasan atau lubrikasi mesin-mesin, bahan baku pembuatan sabun dan deterjen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.